Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini dengan saya teman-teman ya, Faisan di channel Ihsan Petani Muda teman-teman. Semoga untuk kabar teman-teman semua di hari ini tentunya dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam mencari rezeki dan mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak dan berkah teman-teman ya. Amin. Oke teman-teman ya, Faisan di sini sedang berada di lahan Faisan. Ini lahan Faisan yang ini niatnya sih Faisan akan tanami terong yang tumpang sari dengan tanaman tomat. Mudah-mudahan jadi teman-temannya, karena di sini Faisan dikejar-kejar bibitnya sudah tinggi. Ini proses lahannya baru akan melakukan pemupukan pemberian pupuk dasar teman-teman. Ya, ini lahan 100 ubin, masuk tanaman sekitar 3.300an kayaknya kalau nggak salah sih. Biasanya umumnya segitu. Oke, jadi di kesempatan video kali ini Faisan akan melakukan pemberian pupuk dasar pada lahan ini. Seperti biasa di sana ada Bang Mingun dan Bang Maskur yang membantu Faisan di video kali ini di hari ini, dan di sana ada Bang Nino itu yang sedang melakukan proses pencaleran. Nah, di sini. Oke, teman-teman ya. Jadi ini selalu Faisan katakan versi Faisan pemberian pupuk dasar yang pas, tepat, bagus dan simpel tentunya menurut Faisan. Yang pertama, ini kan kemarin sudah diolah lahan sama Bang Nino ya, sudah diolah lahan. Terus langkah selanjutnya tinggal dijaleri. Dijaler itu kalau ya seperti ini, bagian samping kanan kirinya ditarik ke tengah, bertujuan untuk pemberian pupuknya teman-teman, pupuk dasarnya itu ya, seperti ini. Ini nanti pupuknya ditaruh di sini ya, dan tentunya pemberian pupuk dasar ini setelah pemberian kapur dolomit. Ini sudah dikasih kapur dolomit kemarin, Faisan juga sudah update. Dan jika teman-teman menggunakan pupuk kandang ya, setelah pemberian kapur dolomit seperti ini, boleh ditaruh dikasih pupuk kandang teman-teman setelah pemberian kapur dolomit. Setelah itu baru dikasih NPK-nya. Nah, berhubung di sini Faisan belum pernah ya menggunakan pupuk kandang, jadi Faisan langsung setelah pemberian kapur dolomit dan langsung diberi pupuk NPK-nya. Nah, itu kalau mau pakai juga apa-apa ya, bagus teman-teman ya. Yang penting saran Faisan pupuknya sudah difermentasi, sudah matang, agar menghindari serangan layunya, layu bakteri ataupun layu fusarium teman-teman. Pokoknya sudah difermentasi ya. Oke, jadi kita di sini ya Faisan juga lahan Faisan, ini lahan kembang kolnya teman-teman. Alhamdulillah kemarin sudah panen perdana. Jadi di sini untuk pemberian pupuk dasar Faisan menggunakan ada SP. Faisan menggunakan SP36 tuh. Dan ini satunya NPK Ponska teman-teman. Nah, itu. Jadi untuk lahan 100 ubin ini Faisan kasih 2 kintal, SP36 nya 1 kintal, dan NPK Ponska nya 1 kintal teman-teman. Ini kita taruh di sini dulu, nanti setelah ini kita pindah ke sana. Dan di sana itu ada sama NPK Ponska dan juga SP36, biar nggak terlalu jauh untuk ininya teman-teman, ngangkutinnya. Nah, selalu Faisan katakan kalau untuk pemupukan pemberian pupuk dasar, terserah teman-teman mau menggunakan NPK Ponska ataupun NPK 1616 ataupun NPK Sprinter ataupun pokoknya terserah. Yang penting nitrogen, fosfat dan juga kalium itu dikasih, dan yang paling penting adalah kandungan fosfornya, yaitu yang tertera pada SP36, ada Vertipos, ada Posgrow, ada apalagi ya, pokoknya banyak. Yang penting kandungan fosfornya, fosfat. Nah, itu juga di SP36 ada kandungan fosfatnya, dominan fosfat, dan itu bertujuan untuk perakaran ya. Kalau untuk setelah pindah tanaman, perakarannya agar lebih cepat tumbuh, dan jika perakarannya tumbuh dengan baik, pasti untuk tanaman selanjutnya akan tumbuh dengan subur teman-teman. Yaitu fosfat. NPK itu juga diperlukan tentunya
Dan mau kalau ditambahkan dengan kalium ataupun apa bisa ditambahkan dengan KCL kalau mau menggunakan pupuk KCL ya. Kalau Baisan sih cukup ini NPK dan juga SP36, entah di tanaman kembang kol ataupun terong, cabai, gambas. Yang pernah mengikuti channel Baisan pasti ada semua. Baisan selalu hanya menggunakan ini. Yang penting di pupuk susulannya rutin dan juga rutin di pemupukan susulan ya, dan juga perawatan penyemprotan untuk mengatasi hama dan juga jamurnya. Nah, ini diaduk terlebih dahulu sampai betul-betul tercampur, baru nanti ditaburkan yang sudah dijalari seperti itu teman-teman. Nah, ini berhubung lahan sawah juga, ini belum Baisan bereskan itu ya bagian sana proses buahnya, jadi masih tergenang. Ini sebisa mungkin jangan seperti ini. Ini besok Baisan akan bereskan, insya Allah kering, tidak seperti ini ya, karena ini lahan bekas sawah. Oke. Nah, pokoknya diaduk sampai betul-betul tercampur merata, baru nanti ditaburkan. Oke ya. Kita sambil nunggu ini sudah siap teman-teman. Mungkin ada beberapa yang juga Baisan perlu sampaikan. Ini oh ya, ini itu kan gulmanya sudah kelihatan teman-teman. Ini apalagi bekas padi ini susah untuk dibasmi. Jadi setelah ini proses selesai, nanti langsung Baisan rapikan, tutup, Baisan akan tanami karena benihnya juga sudah tinggi. Ini nanti di herbisida dulu ya. Yang cepat pakai herbisida kontak teman-teman. Herbisida kontak. Tapi setelah penyemprotan herbisida, saran Baisan pokoknya seperti biasa, ketika mau sebelum ditutup disemprot dekomposer untuk bedengannya, agar tanahnya lebih subur dan juga di tanahnya tersedia mikrobakter yang baik untuk tanaman. Tentunya bisa untuk mencegah layu, busuk pangkal batang ya. Nanti Baisan aplikasikan seperti menggunakan M21 teman-teman. Oke ya. Kayaknya sambil nunggu Pamingun dan juga pemaskur siap teman-teman. Oke ya. Jadi pengaplikasinya, penaburannya seperti biasa teman-teman. Seperti itu. Ini sedang Pamingun lakukan dan juga pemaskur lah. Ditabur di jalaran yang sudah kita bandingkan jalari. Nah, seperti itu. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, setelah pemberian pupuk dasar ini selesai teman-teman, nanti proses finishingnya ya seperti biasa, dirapikan ya menggunakan cangkul, dirapikan pokoknya rapi. Setelah itu baru nanti disemprot dekomposer. Setelah itu baru ditutup pakai plastik musa. Yang penting itu di herbisida dulu teman-teman ya. Jelas seperti itu ya. Cara penaburannya gampang. Bertujuan kalau untuk proses penjalaran itu hanya untuk menampung pupuknya agar tidak, kalau kena hujan itu tidak kemana-mana. Jadi standby di situ ya. Nah, agak ditimbun biar nanti ketika ditanami langsung pupuknya terserap oleh tanaman seperti itu teman-teman. Ya, seperti itu. Jelas ya. Jika jelas dan mungkin jika ada yang kurang jelas bisa nanti ditanyakan di kolom komentar teman-teman, seputar pemberian pupuk dasar dan juga cara pemberian pupuk dasar yang bagus versi Baisan tentunya. Oke, jelas ya. Jika jelas dan juga tentunya jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like-nya dan juga tombol subscribe-nya teman-teman, agar nanti channel Ihsan Petani Muda semakin berkembang. Dan tentunya bagi yang sudah subscribe, Baisan doakan selalu mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam mencari rezeki, dan mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Oke, jadi mungkin cukup sekian dari Baisan. Salam petani muda Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, nanti kalau memang diperlukan Baisan akan update yang cara finishingnya ya, cara finishingnya teman-teman.